Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Yes, yes. Sekali lagi yang semangat. Selamat pagi, 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 pagi. Yes, yes. Oke. Besti dulu tenang, berakhlak, empati, santun, toleran, inovatif, environment. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum acara kami mulai, ada sedikit pantun untuk kalian semuanya. Dijawab dengan cakep ya. Oke, matahari terbit berkumur, cahayanya terang penuh harapan. Jadilah siswa yang jujur demi bangsa dan masa depan kalian. Berucap syukur alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 10 November tahun 2025 kita dapat memperingati Hari Pahlawan Nasional dengan penuh semangat. Kegiatan di pagi hari ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, kita juga harus tetap semangat ya, agar bisa menjadi penerus bangsa Indonesia yang tangguh dan hebat. Yang apa anak? Yang tangguh dan hebat. Oke, sekarang acara selanjutnya langsung saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Bangun Pemudi Pemuda yang akan dipimpin oleh Ibu Nurholilia. Kepada beliau disilakan. Anak-anak, Bapak Ibu, Dewan Guru diharap berdiri. Mohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat di sini Bapak narasumber undangan kita, Bapak Purnawirawan Pembantu Letnan 2 Bapak Guswanto. Oke, nanti akan kita kepada kalian semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Bulu Tengah serta anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di kegiatan pagi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, hari ini kita berkumpul di Balai Desa, satu karena sekolah kita sedang ada perbaikan atau renovasi. Yang kedua, kita sedang memperingati Hari Pahlawan, tepatnya pada tanggal 10 November. Sudah tahu ceritanya, nak? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang sudah lupa. Betul ya? Oke. Indonesia merdeka tahun berapa sih? 1945 pada tanggal 17 Agustus. Dulu mana 17 Agustus dengan 10 November? Dulu mana? Dulu 17 Agustus. Loh, kok ada hari pahlawannya 10 November ya? Padahal sudah merdeka kok masih perang ya? Ada yang tahu anak-anak kenapa itu? Nah, saya ceritakan sedikit. Waktu Indonesia sudah merdeka, waktu itu tahun 45 bulan Agustus itu menang melawan siapa? Jepang. Atau Israel itu lagi. Ya, menang melawan Jepang. Sudah diputuskan merdeka oleh para tokoh-tokoh negara kita pada 17 Agustus 45. Tetapi yang pernah menjajah kita yaitu Inggris beserta sekutunya tidak terima. Padahal Indonesia wis merdeka, sudah berjuang semuanya satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu menyatakan merdeka, tapi Inggris dan sekutunya tidak terima. Datang lagi ke Indonesia. Ya, tentara Jepang yang sudah dipenjara di kerangkeng sama arek-arek Surabaya, arek-arek Sidoarjo ya, diambil alih oleh Inggris. Tentara Indonesia diambil senjatanya. Terima nggak kita? Nggak terima, sampai muncul semboyan yang digaungkan oleh Bung Tomo apa? Apa semboyannya nak? Merdeka atau mati. Rawe-rawe rantas, malang-malang, putung gak terima orang-orang Surabaya, orang-orang Sidoarjo. Akhirnya perang kembali pecah. Padahal Indonesia sudah merdeka, dirusoni, perang kembali pecah. Pada tanggal 30 September ada peristiwa komandan dari Inggris meninggal. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ayo kelas 4, 5, 6 ini tahu harusnya ini. Ayo, lupa, sudah lupa. Namanya adalah apa? Kalau nggak salah Komjen AWS Malabi. Jadi komandan perangnya meninggal, Inggris tambah marah. Pada tanggal 10 November besar-besarnya perang, yang salah satu perang terbesar di Indonesia ada di Surabaya pada tanggal 10 November dan dimenangkan oleh arek-arek Surabaya dan Sidoarjo. Maka disitulah kemenangan itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan pada tahun 59. Siapa presidennya waktu itu nak? 59. Nggak tahu. Pak Soeharto. Oke, ditetapkan sebagai Hari Pahlawan mulai 59, berarti tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari
pahlawan, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaannya. Anak-anak sekalian, apakah mau ikut berperang? Mau? Angkat senjata. Mau? Apa senjata kalian? Apa? Senjata kalian adalah pulpen sama buku. Itu katanya nyekel tembak banyu terus ngono masa. Ya teles kabeh koncone. Jadi senjata kalian adalah pensil, pulpen dan buku. Untuk apa? Untuk mempertahankan biar kalian pintar, biar Indonesia tidak sampai dijajah kembali. Dijajah dengan cara apa? Lihat kemarin di Jakarta ada perang dengan bandar narkoba. Nah, Pak Polisi Brimob dengan TNI sedang menggerebek markas para pengedar narkoba, tembak-tembakan. Ya, itu sedang menjajah kita peredaran narkoba. Terus ada lagi yang lain-lainnya, kenakalan remaja. Apa nak? Sidoarjo sudah ada kemarin ditangkap Pak Polisi. Geng-gengan, geng motor. Ya, malam-malam bawa senjata tajam. Akhirnya dicekel Pak tentara, digawa bui. Orang tuanya dipanggil. Ada yang sampai dimasukkan ke tahanan. Jadi itu tugas anak-anak semuanya ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Ini nanti ada Pak narasumber. Beliau adalah purnawirawan dari marinir yang punya kisah nyata pernah berperang mempertahankan kemerdekaan. Nanti kalian boleh mendengarkan, mencatat maupun bertanya. Beliau ini sudah perang 3 kali di Timur. Sekarang apa namanya Timur itu? Timur Leste, yang memisahkan diri dari Indonesia. Pintar sekali nak ya. Itu dulu dipertahankan mati-matian oleh Indonesia. Salah satu yang ikut berperang adalah Bapak Guswanto yang hadir saat ini. Terus ada perang Aceh, ada gerakan separatis namanya Gerakan Aceh Merdeka. Itu yang masih bisa bertahan sampai sekarang, masih masuk di Indonesia. Nah, demikian yang bisa Pak Topan sampaikan. Mungkin nanti sepenggal kisah ini bisa memotivasi kalian agar punya jiwa nasionalisme yang tinggi seperti para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita ya. Jiwa patriotisme tinggi, membela Indonesia, jangan sampai dijajah kembali. Harus lebih merdeka dari merdeka yang sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya begini, sebelum Indonesia merdeka, ya toh, itu terjadi perang besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Satu negara Jepang itu musuh sekutu. Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Australia, Belanda. Nah itu negara besar, negara satu, negara kecil, musuh 4 negara besar. Tapi Jepang itu terkenal dengan pemberani. Itu pemberani. Istilahnya wis wani mati lah. Nah itu. Nah setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang kalah. Ya toh, Jepang kalah. Semua mau ditahan. Nah kesempatan Indonesia ya toh yang mau yang merdeka itu ngambil dulu senjata-senjatanya Jepang. Senjata-senjata dari Jepang itu kita rampas. Kita pakai. Nah itu. Nah, terus dari Inggris datang dengan di belakangnya Inggris ada Belanda. Itu mau menangkap ini orang-orang Jepang itu dan mau minta senjata. Nah senjata yang sudah dipegang Indonesia
Itu ya nggak boleh, ya nggak boleh. Soalnya apa? Dulu itu TNI, sebelum TNI BKR, Badan Keamanan Rakyat, itu minim sekali senjata. Jadi kesempatan dari senjata Jepang itu kita ya agak kuat lah. Tapi Inggris tetap mau minta. Akhirnya rakyat Surabaya yang terdiri dari tentara, dari pemuda, dari petani, nah itu nggak boleh, berani matilah. Nah itu yang dipimpin oleh Bung Tomo. Nah waktu terjadi perang 30 Oktober, itu pimpinan Jepang yaitu Brigadir Jenderal Malabi itu tewas. Jadi dari sekutu, dari Inggris itu tewas. Nah itu akhirnya apa? Diganti jenderal lagi, diganti pimpinan lagi, itu tambah kejam. Nah itu jadi pertempuran terbuka, rakyat Surabaya itu yang gugur atau meninggal 20.000. Itu yang gugur. Tentara-tentara Inggris cuma 1.500. Tapi dengan ketekatan dan ketabahan rakyat Indonesia akhirnya bisa dimenangkan. Ya. Dilanjutkan terus Inggris sama Belanda tuh kembali. Ya itulah. Pas 10 November itu pas perang rame-ramenya itu di Surabaya itu. Ya, itu terus dinamakan Hari Pahlawan. Jadi saya minta ya adik-adik itu yang besok kan nggak tahu orang ada yang jadi TNI, jadi polisi, jadi dokter, ya kan? Nah, itu kan kita nggak tahu. Jadi yaitu tadi banyak istilah ya kita ikutilah pahlawan-pahlawan yang dulu itu. Yang penting sekarang adik-adik itu yang pikir sekolah ya. Kerjaan sekolah, ikuti semua peraturan di sekolah, ikuti bapak guru, ikuti bapak ibu guru ya. Itu. Sekarang saya ceritakan yang lain yaitu masalah pengalaman saya. Pengalaman saya mulai terjadi perang Timur ya, perang Timur. Kebetulan saya kebagian tahun 81, tahun 83 dan tahun 85. Jadinya terjadinya perang itu dulu di Timur itu ada 5 partai. 5 partai. Yang 4 partai ingin masuk Indonesia. Partai Kota, Trabalesta, UDT, Apodeti mau masuk Indonesia. Itu loh. Ingin bergabung dengan Indonesia. Hanya satu partai yaitu Partai Pretelin itu yang nggak mau. Ya kebetulan Partai Pretelin partai paling kuat, punya senjata bekas-bekas tentara-tentaranya Portugis. Orang Timur dijajah dengan tentara Portugis. Nah itu. Akhirnya pecah perang saudara di sana. Yang UDT, Apodeti, Kota Trabalesta mungsuh Pretelin. Kalah yang 4 partai orang-orang biasa. Akhirnya masuk ke minta bantuan Indonesia. Indonesia pertama masuk itu enggak pakai pakaian dinas. Kita pakai pakaian biasa. Masuk pertama pakaian biasa. Itu kita masuk pertama pakaian biasa itu kita tuh nyari informasi. Di mana kekuatan musuh, di mana persenjataannya di mana itu. Setelah ketemu baru kita rencanakan betul-betul. Terjadi penyerangan itu sudah pakai pakaian dinas. Yang marinir itu dari laut, mendarat dari laut, yang angkatan darat, angkatan udara sama yang angkatan darat itu langsung terjun dari atas. Jadi memang kalau gitu memang banyak korban waktu itu. Ya alhamdulillah bisa menguasai di kotanya Dili itu. Nah, Presiden itu mundur, langsung mengadakan namanya perang gerilya. Nah, itu. Nah, perang gerilya itu sebetulnya lebih sulit dari perang yang terbuka, karena gerilya itu banyak didukung oleh warga, oleh masyarakat. Jangan-jangan kita tembak, tahu-tahu masyarakat kita yang disalahkan. Sampai
terjadi sampai tahun 1999 mau ke 2000. Jadi memang banyak korban yang di sana itu. Banyak sekali korban. Lebih dari 20.000 korban dari tentara Indonesia itu. Akhirnya apa? Timur Timur dimerdekakan. Ya itu, kita banyak korban. Timur Timur dimerdekakan. Terus terjadi lagi, yaitu kita ya dengan bangsa kita sendiri, yaitu yang diutarakan Bapak Kepala Sekolah tadi, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu yang menginginkan untuk merdeka di Aceh itu. Ya kemungkinan ya juga punya rasa sakit hati, nggak tahu yang pemerintah yang dulu bagaimana. Akhirnya juga kita terjadi perang itu sama GAM itu. Itu juga banyak korbannya. Terus bisanya perang berhenti, yaitu terjadilah tsunami yang waktu ada ombak besar itu loh. Itu juga banyak korban, 150 ribu orang yang hilang, yang meninggal termasuk yang hilang. Jelas ya. Sekarang saya ulangi lagi yang dari pertama tadi, yang untuk biar tahu masalah Hari Pahlawan tadi. Ya. Yang dari Inggris itu kan datang ke Indonesia, termasuk Belanda, diikuti Belanda itu tujuannya mau nangkap orang Jepang dan mau menyita senjata yang sudah dirampas oleh Indonesia dari Jepang. Itu. Indonesia kan nggak boleh. Misalnya senjata kan penting juga. Tentara dulu 5 tentara senjatanya cuma 1, yang lainnya pakai bambu runcing. Itu. Akhirnya terjadi perang itu tadi, yang mulai persiapan perang itu 28 Oktober, 30 Oktober terjadi perang yang besar-besaran itu. Rakyat Indonesia, rakyat Jawa, rakyat Surabaya, nah itu musuh Inggris tadi sama Belanda itu tadi. Itu banyak korbannya. Jadi yang orang Surabaya sana ngungsi dia sampai di sini, sampai ke sini, sampai ke sana Bangil, sampai ke Pasuruan. Itu. Terus yang lainnya tetap bertahan. Waktu itu memang bisa kompak ya, bisa bersatu antara TNI, terus tokoh-tokoh agama, pemuda-pemuda, dan petani-petani. Ya, alhamdulillah kita bisa ngusir tentara Inggris sama Belanda itu. Langsung kita melanjutkan kemerdekaan itu. Tapi tahun 1948 Belanda datang lagi. Yaitu terjadi perang lagi. Itu sudah terorganisasi TNI, yaitu dipimpin oleh Bapak Panglima Jenderal Sudirman. Terjadi perang gerilya. Ya, alhamdulillah ya sampai sekarang sudah maju TNI, ya, dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan dibantu oleh polisi. Ya mudah-mudahan lah kita NKRI selalu bersatu ya. Tidak ada lagi terjadi perang. Apalagi terjadi perang itu kasihan, yang rakyat itu kasihan. Kalau tentara perang meninggal sudah wajar. Kalau korbannya rakyat itu yang paling kasihan. Apa yang ada yang ditanyakan lagi? Adik-adik yang laki-laki, adik yang laki-laki ada yang tanyakan? Yang mau tanya? Yang ingin masuk tentara ada enggak? Kok sedikit? Yang ingin masuk tentara kok sedikit? Kenapa? Takut? Takut?
Jangan takut. Buat negara Ya untuk mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, siapa yang berani Ya. tanya? Ini ada berapa? TNI. Ada berapa? Oh ya. TNI itu ada 3. TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Nah, silahkan kamu milih yang mana besok kalau besar. Ya. Tugasnya tentara apa? Yaitu tadi tugasnya tentara untuk menjaga keamanan dan mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, biar tidak diserang dari negara luar. Ya. Terima kasih. Singkat TNI apa? Singkatan TNI. TNI. Singkatan TNI Tentara Nasional Indonesia. Ya. Ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Kamu pilih apa? Ya. Ya. Apa tadi yang ditanyakan? Apa yang bisa kami pelajari dari Perang Timur Timur? Oh iya. Ini ada yang bertanya ya, adik-adik, apa yang kita pelajari tentang perang di Timur Timur? Ya. Ya. Saya mau bicara sulit. Karena apa? Perang Timur Timur sebetulnya yang perang pertama itu bukan dengan Indonesia. Yang perang pertama itu adalah di Timur Timur sendiri. Ya tadi yang saya utarakan dari Partai Pertelin, Mungsuh Partai Kota, Trabalesta, UDT, Apodeti. Kalah UDT, Apodeti kalah. Ya toh? Nah UDT dengan Apodeti itu baik dengan Indonesia, ingin bergabung dengan Indonesia. Akhirnya Indonesia turun tangan. Nah itu. Yes. Akhirnya dia turun tangan. Jadi perang itu sampai mulai tahun 1975 sampai tahun 1999 itu banyak yang jadi korban, ya jelas ya. Ya. Terima kasih. Nama panjang. Nama. Tanya apa? Nama panjangnya Bapak apa? Namanya pendek. Nama saya Guswanto. Ya, Guswanto. Lahir di bulan Agustus. Itu ngusir Jepang. Gimana? Emang Indonesia ngusir Jepang. Oh, iya ya benar. Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Tapi waktunya bentar. Bukan seperti Belanda sampai beratus tahun. Jepang itu cuma 3 tahun. Dari 42 sampai 45. Nah itu. Jadi terjadi perang dengan bangsa Indonesia. Itu. Jepang. Setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua, senjata-senjata Jepang itu diserahkan ke Indonesia. Tidak mau diminta dari sekutu yang tadi yang utarakan tadi. Tadi perang akhirnya Surabaya sama sekutu, yang cara sekutu itu. Apa? Pak, kapan Indonesia merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Gimana? Kapan Indonesia merdeka? Loh, Indonesia merdeka ya mulai tahun 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 45. Itu. Jadi merdeka mulai itu 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Habis merdeka masih banyak gangguan-gangguan lagi. Tahun 48 Belanda datang lagi, terjadi perang lagi. Itu. Jelas ya? Pak, emang benar Jepang bisa kalah sama Indonesia? Sebetulnya itu gini loh. Kekalahan Jepang itu ya toh, kekalahan Jepang itu
kalahnya dengan sekutu, yaitu Inggris, Belanda, Amerika, Australia. Nah, kesempatan Indonesia, Jepang kalah, yaitu tadi, terus ngambil senjatanya Jepang itu tadi, gitu. Terus dipakai Indonesia, terus mau diminta sama sekutu, maka terjadi perang di Surabaya itu. Jadi Jepang itu udah kalah dulu, Perang Dunia Kedua itu kalah. Indonesia ngambil senjatanya, gitu loh. Termasuk ada orang-orang Indonesia yang jadi tentara Jepang itu ada. Itu. Cuma keuntungan, ya toh, ikuti, ya, diikuti semua peraturan sekolah, ya, ikuti semua peraturan sekolah, itu, ikuti bapak ibu guru, ya, apa yang dilakukan itu yang dilaksanakan. Istilah wong Jawa nggak usah neko-neko, ya toh. Nanti kalau jadi urusan itu namanya tercatat sampai urusan polisi itu nggak bakalan bisa kerja, nggak bakalan bisa masuk TNI kalau sampai jadi urusan polisi, ya. Jadi ikuti semua peraturan di sekolah, ya, ikuti perintah bapak guru ibu guru, ya, ya adik-adik, ya, semua, ya, ikuti semua, ya, nggak usah ikut-ikutan gini-gini, nggak usah, konsentrasi di sekolah itu. Yang penting kerja adik-adik belajar, ya. Itu. Nggak usah neko-neko, nggak usah nih. Ikuti semua peraturan sekolah. Jelas, ya? Ya, ada pembicaraan saya yang kurang berkenan, ya, saya minta maaf, ya, Dik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.